Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Mursyid Al-Muniri dengan NIM 210101110051. Nah, langsung saja di sini saya akan memaparkan dan menjelaskan tentang laporan hasil pengenalan lapangan satuan pendidikan, yang lebih tepatnya di MAN 1 Gresik. Nah, sebelum kita membahas secara rinci dari apa yang saya dapatkan mengenai pengenalan lapangan satuan pendidikan yang ada di MAN 1 Gresik ini, sebelumnya saya akan membahas apa saja sih yang nantinya akan kita bahas secara mendalam atau secara detail. Nah, jadi di dalam laporan hasil ada bab 1, yaitu pendahuluan, yang mana di dalamnya ada beberapa poin. Poin A, latar belakang masalah, kemudian poin B, rumusan masalah, dilanjutkan pada poin C, ada tujuan, dan yang terakhir ada poin D, manfaat. Kemudian pada bab 2, yaitu tinjauan konseptual, nah di dalamnya juga ada beberapa poin, yaitu diantaranya poin A, kurikulum dan ATP atau silabus. Kemudian poin B, nanti kita akan membahas rencana pekan efektif. Kemudian poin C, sumber dan bahan ajar. Poin D, kita akan membahas media pembelajaran. Poin E, membahas evaluasi pembelajaran. Kemudian poin F akan membahas tentang budaya sekolah. Dan yang terakhir ada poin G, kita nanti akan membahas mengenai problematika satuan pendidikan. Nah, untuknya ada bab 3, yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Di dalamnya ada 2 poin. Yang pertama ada paparan data, yang nanti juga ada pembahasan. Nah, untuk yang poin A ini juga ada beberapa pembahasan. Yang pertama ada membahas mengenai kondisi dan situasi madrasah, yang di dalamnya kita rinci mengenai budaya madrasah, kemudian nanti juga ada karakteristik guru, karakteristik peserta didik, dan juga pengelolaan kelas. Selanjutnya yang kedua ada refleksi hasil pengamatan, yang di dalamnya nanti kita jelaskan secara rinci mengenai kultur madrasah, pelayanan administrasi, manajemen madrasah, dan juga mengenai kepemimpinan madrasah. Kemudian yang ketiga ada pelaksanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran, yang mana di dalamnya nanti kita akan rinci. Yang pertama ada telaah kurikulum dan juga silabus, kemudian telaah RPP, telaah bahan ajar dan media, juga ada telaah instrumen evaluasi, dan yang terakhir ada pengelolaan kelas. Selanjutnya pada poin keempat dari paparan data ada budaya, yang nanti lebih tepatnya kita bahas di MAN 1 Gresik, dan akan kami rinci beberapa poin. Yang pertama ada budaya akademik, budaya lingkungan, budaya keuangan, budaya keagamaan, budaya kerapian dan juga kesopanan, dan yang terakhir ada budaya pesantren. Nah, pada poin yang kelima nanti kita akan membahas mengenai problematika di MAN 1 Gresik. Nah,
Di dalamnya juga kita nanti akan rinci beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada problematika program madrasah literasi, problematika karakteristik peserta didik, problematika guru, problematika modul atau RPP, dan yang terakhir ada problematika sarana dan prasarana. Nah, selanjutnya poin yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, ada pembahasan. Baik, saya melanjutkan dari presentasi sebelumnya, yang mana sebelumnya saya menyebutkan poin-poin yang akan kita bahas. Selanjutnya saya akan membahas secara detail mengenai laporan hasil pengenalan lapangan satuan pendidikan, lebih tepatnya di Mensatung Gresik, sesuai dengan yang saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya di dalam pembahasan PLSP ini yang ada di Mensatung Gresik, saya membagi menjadi 3 bab. Yang pertama ada bab 1, bab pendahuluan, kemudian bab 2 tinjauan konseptual, dan bab 3 hasil dan pembahasan. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasanya nanti di dalam laporan ini juga ada beberapa tabel instrumen, yang mana instrumen yang pertama mengenai budaya madrasah yang ada di sekolah, kemudian instrumen yang kedua mengenai karakteristik guru, instrumen yang ketiga mengenai karakteristik peserta didik, instrumen yang keempat pengelolaan kelas, kemudian instrumen kelima PLSP dan silabus, kemudian yang keenam, instrumen yang keenam ada instrumen PLSP mengenai perangkat pembelajaran khususnya pada RPP. Kemudian yang 7, instrumen PLSP perangkat pembelajaran khusus pada bahan ajar dan media. Yang ke-8 ada instrumen PLSP mengenai perangkat pembelajaran. Dan yang terakhir nanti ada instrumen PLSP mengenai pengelolaan kelas. Baik, langsung saja pada bab 1. Dalam bab 1 ini kurang lebih nanti juga sesuai dengan isi, karena ini merupakan latar belakang. Nah, di dalam latar belakang ini sesuai dengan PLSP, yang mana PLSP ini dilaksanakan ketika kegiatan asistensi mengajar, maka di dalam latar belakang juga kami cantumkan mengenai apa itu asistensi mengajar. Nah, asistensi mengajar sendiri ini merupakan bagian dari inisiatif kurikulum merdeka yang dijalankan di universitas. Nah, program AM dalam kurikulum merdeka ini bertujuan untuk memberikan peluang kepada madrasah maupun kepada mahasiswa khususnya di bidang pendidikan untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran di berbagai lembaga pendidikan. Nah, kebetulan pada waktu itu kami ditempatkan di lembaga pendidikan, lebih tepatnya di Mensatung Gresik. Nah, Mensatung Gresik ini merupakan sebagian dari kerjasama dalam program asistensi mengajar di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, Mensatung Gresik ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang menjadi tujuan dari kampus UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, kebetulan pada waktu itu kami dari mahasiswa FITK
berjumlah 9 mahasiswa yang berpartisipasi dan terbagi ke dalam 4 program studi yang berbeda. Nah, program AM ini dijalankan harapannya agar bisa membantu mahasiswa untuk meneliti dan memahami lebih mendalam bagaimana sih teori-teori yang telah dipelajari dalam bangku perkuliahan yang kemudian diimplementasikan ketika AM. Nah, oleh karena itu penting untuk melakukan observasi serta wawancara terhadap pelaksanaan atau kegiatan yang dilaksanakan di lembaga pendidikan, khususnya pada lokasi asistensi pengajar berlangsung. Nah, hal ini tujuannya untuk menguatkan pemahaman mahasiswa, khususnya dalam konteks praktis, dan memberikan gambaran yang nyata mengenai penerapan teori-teori yang sudah dipelajari sebelumnya. Kemudian poin selanjutnya ada rumusan masalah. Ada 5 poin. Yang pertama, bagaimana kurikulum yang dilaksanakan di Mancatung Gresik, bagaimana dokumen perangkat kurikulum yang ada di Mancatung Gresik. Yang ketiga, bagaimana refleksi pada dokumen perangkat kurikulum yang ada di Mancatung Gresik. Yang keempat, bagaimana budaya sekolah yang ada di Mancatung Gresik. Yang terakhir, yang kelima, bagaimana problematika pelaksanaan operasional di Mancatung Gresik. Nah, tujuan, kemudian pada poin C yaitu tujuan, kurang lebih ini merupakan tujuan dari adanya rumusan masalah. Pastinya sesuai dengan rumusan masalah ada 5 poin. Yang pertama bertujuan untuk mengetahui bagaimana kurikulum dilaksanakan di Mancatung Gresik. Yang kedua, mengetahui bagaimana dokumen perangkat yang ada di Mancatung Gresik. Yang ketiga, mengetahui bagaimana refleksi dari dokumen yang ada di Mancatung Gresik. Yang keempat, mengetahui budaya sekolah yang ada di Mancatung Gresik. Dan yang kelima, ada mengetahui problematika pelaksanaan operasional di Mancatung Gresik. Kemudian manfaat kurang lebih secara umum sama dengan berbagai macam penelitian yang mana kami bagi dalam 2 manfaat. Yang pertama manfaat teoritis dan yang kedua manfaat praktis. Yang mana manfaat praktis ini juga kurang lebih pada umumnya sama, yaitu kepada berbagai pihak, bagi siswa, bagi guru, bagi sekolah, maupun bagi mahasiswa itu sendiri. Kemudian langsung saja pada bab 2 yang membahas tentang yang di dalamnya ada tinjauan konseptual dan beberapa poin. Yang poin yang pertama, poin yang ke A, yaitu kurikulum ATP atau silabus. Nah, dalam bab 2 ini kurang lebih pembahasannya merupakan pembahasan yang secara umum. Jadi entah itu dari pengertian maupun kegiatan ataupun pembahasan yang sesuai dengan pembahasan yang ada di tinjauan konseptual ini merupakan pembahasan umum yang mana belum spesifik kepada lembaga yang saya tempati asistensi mengajar. Jadi di dalam tinjauan konseptual ini hanya memaparkan bagaimana penjelasan secara umumnya. Nah, pada poin A di sini kami membahas tentang kurikulum dan ATP atau silabus. Nah, kurang lebih seperti ini ya, di dalamnya membahas secara umum bagaimana kurikulum, apa itu kurikulum, kemudian yang kedua apa itu silabus, bagaimana
silabus itu ada. Ya, kurang lebih ini merupakan pembahasan secara umum. Kemudian yang B, rencana pekan efektif juga sama. Di sini pembahasannya semuanya secara umum, sumber dan bahan ajar. Kemudian poin selanjutnya ada D, media pembelajaran. Kemudian E, evaluasi pembelajaran. F, budaya sekolah. G, problematika satuan pendidikan. Nah, ini semuanya yang ada di dalam bab 2 ini membahas secara umum. Jadi kita akan lebih detailkan di bab 3 yang mana di dalamnya itu lebih spesifik di tempat mana saya asistensi mengajar. Nah, ini pada bab 3 yaitu mengenai hasil dan pembahasan. Nah, ini di dalam bab 3 ini spesifik ke lembaga tempat di mana saya melaksanakan asistensi mengajar. Nah, pada poin pertama kan ada 2 poin. Yang pertama A, paparan data, dan kemudian nanti yang terakhir ada pembahasan. Langsung saja yang A, paparan data. Di dalamnya ada beberapa pembahasan. Yang pertama membahas mengenai kondisi dan situasi madrasah. Nah, ini kurang lebih seperti ini instrumen yang ada di dalam budaya madrasah sekolah yang ada di Manjatun Gresik, seperti visi misi, tujuan dan sasaran. Nah, ini dilihat secara observasi. Visi dan misi madrasah tersedia dalam format banner dengan variasi ukuran. Banner tersebut dapat ditemukan atau dilihat di berbagai lokasi seperti dinding lorong PTSP, ruang kepala madrasah, koridor kelas, ruang tata usaha, UKS, aula, dan tempat lainnya. Ini spesifik ke Manjatun Gresik, jadi kondisi dan situasi yang ada di Manjatun Gresik. Kemudian instrumen yang kedua mengenai kurikulum yang dikembangkan dengan melibatkan seluruh elemen madrasah termasuk peserta didik. Nah, ini melalui interview bahwasanya sekolah ini menerapkan kurikulum merdeka, tetapi hanya untuk kelas 10 dan kelas 11. Nah, sementara untuk kelas akhir, kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum 13. Ya, karena pada waktu itu emang waktu adanya kurikulum merdeka, mereka kelas 12 berfokus pada ujian saja. Nah, beberapa perubahan telah dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan kurikulum merdeka. Nah, diantaranya ya seperti fleksibilitas, pemilihan peminatan untuk kelas. Selain itu, bimbingan dari bimbingan konseling hanya dijadwalkan untuk kelas pada semester genap. Kemudian tersedia struktur organisasi sekolah. Nah, melalui observasi dan interview, bahwasanya struktur organisasi tersedia dalam bentuk banner, akan tetapi hanya dapat ditemukan di ruang kepala saja. Kemudian pola interaksi antara sekolah dengan orang tua masyarakat melalui interview. Sekolah ini berinteraksi dengan orang tua atau wali murid melalui undangan untuk menghadiri berbagai acara ya, seperti kegiatan sosialisasi dan lain sebagainya. Kemudian tersedia perpustakaan yang memadai.
Nah, melalui observasi, jadi ruang perpustakaan itu dirancang untuk memberikan kenyamanan dengan kebersihan, kerapian, dan keharuman. Nah, di dalam perpustakaan ini dilengkapi dengan AC dan juga kipas angin yang berfungsi, serta memiliki berbagai variasi buku yang tersusun dengan baik dan rapi berdasarkan jenisnya. Seperti contohnya kalau di pembahasan agama dikumpulkan di buku-buku agama, sosiologi dikumpulkan di ilmu-ilmu sosiologi dan lain sebagainya. Kemudian tersedia laboratorium seperti lab komputer, lab bahasa dan lain-lain. Nah, melalui observasi bahwasanya ada 4 laboratorium komputer dengan masing-masing ruang dilengkapi 30 unit komputer. Nah, sementara itu terdapat 1 laboratorium biologi yang dilengkapi dengan peralatan lengkap dan berlimpah. Ruang laboratorium biologi juga dihiasi dengan berbagai poster yang mencakup anatomi tubuh, kemudian fosil, kayak serangga, dan karya-karya beserta didik lainnya. Kemudian tersedia masjid. Nah, melalui observasi bahwasanya di sana itu ada ada musola yang diberi nama Musola Al-Hikmah yang tetap aktif digunakan untuk jamaah sholat duha, zuhur, asar, dan juga istighosa ataupun kegiatan lainnya. Nah, saat ini Musola Al-Hikmah sedang kebetulan dalam proses pembangunan dan mengalami peningkatan ataupun dapat dikatakan diperluas lah. Kemudian tersedia kantin. Nah, melalui observasi, kantin sekolah dalam kondisi baik, terjaga kebersihannya dan dilengkapi dengan sejumlah meja dan kursi. Nah, untuk pembeliannya di kantin ini agak beda mungkin ya dengan kantin yang lain. Bahwasanya untuk sistem pembeliannya di kantin ini menggunakan voucher terlebih dahulu, yang mana disediakan oleh sekolah menjadi syarat yang harus dipenuhi. Jadi peserta didik itu mau membeli makan ataupun membeli minum dan yang lain di kantin, mereka tidak menggunakan uang sebagai sistem pembayaran, kan tetapi menggunakan voucher. Jadi mereka ke PTSP untuk menukarkan uang dengan voucher yang sejumlah nominal uangnya. Kemudian tersedia koperasi sekolah. Nah, melalui observasi bahwasanya koperasi sekolah ini dilengkapi dengan lemari es untuk menyediakan minuman dingin kepada pengunjung. Selain itu juga koperasi menyediakan printer dan menjual berbagai alat tulis. Selain itu, koperasi juga menawarkan beragam atribut sekolah untuk kebutuhan peserta didik. Kemudian ada tersedia lapangan dan fasilitas olahraga. Melalui observasi, lapangan memiliki ukuran yang cukup luas dan juga ada garis-garis yang sehingga terlihat jelas, dan lapangan dilengkapi dengan berbagai alat. Kalau misal butuh buat futsal ada gawang, butuh buat bulu tangkis ada netnya, jadi lengkap. Kemudian memiliki kemampuan yang baik dalam melaksanakan program pendidikan dan pembelajaran. Melalui interview, proses seleksi guru di Mensatu Gresik ini dilakukan secara langsung melalui pusat. Nah, setiap guru harus mengikuti ujian PNS
dan ditempatkan di Man 1 Gresik melalui penugasan pusat untuk melaksanakan tugas mengajar. Nah, masing-masing guru itu mengajar sesuai dengan bidang keahliannya dan kemampuan yang dimiliki pastinya. Kemudian di Man 1 Gresik ini melalui kurang lebih semuanya melalui observasi dan juga interview, juga memiliki guru yang memadai dan terpenuhi, kemudian memiliki ruang belajar yang cukup dan ruang lainnya yang memadai, memiliki perpustakaan ataupun ruang baca yang cukup dan memadai, kemudian memiliki prestasi yang baik dalam kegiatan program ekstrakurikuler dalam bidang keagamaan, kesenian, kebahasaan maupun olahraga. Juga pembinaan guru dan peserta didik, keagamaan dan lain-lain ini secara intensif. Kemudian juga ketepatan dalam memulai kegiatan belajar mengajar, ketepatan dalam setiap penggantian jam pelajaran, kemudian juga budaya 3S, senyum, salam, sapa, kemudian budaya 5K, kebersihan, kedisiplinan, kesehatan, keindahan, kesopanan. Nah, untuk selanjutnya yaitu mengenai instrumen karakteristik guru, yang mana di dalamnya membahas beberapa hal yang kurang lebih seperti ini. Kemudian karakteristik peserta didik, yang mana teknik pengumpulannya kami melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang karakteristik juga sama, karakteristik guru juga sama, kurang lebih ya seperti ini melalui observasi. Kemudian pada pembahasan selanjutnya mengenai pengelolaan kelas. Nah, untuk instrumennya kurang lebih seperti ini. Dalam teknik pengumpulannya juga saya melakukan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian dua yaitu mengenai refleksi hasil pengamatan, yang ada di dalamnya itu beberapa pembahasan. Ada kultur madrasah. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya Man 1 Gresik ini merupakan relokasi dari Man Pamekasan Madura, Jawa Timur, yang sekolah tersebut ini menempati MA Miftahul Ulum Melirang pada tahun 1979 dan kemudian pindah ke kantor SMP PGRI Kecamatan Bunga pada tahun 1980 hingga pada akhirnya menempati lokasi saat ini yang merupakan tanah milik Departemen Pertanian atas inisiatif pengurus dan tokoh agama, lebih tepatnya pada tahun 1982. Dan saat ini Man 1 Gresik memiliki lebih dari 1.200 peserta didik yang terbagi ke dalam 3 jenjang. Visi sekolah ini ialah terwujudnya insan yang islami, cerdas, unggul, kompetitif, dan peduli lingkungan. Nah, kurang lebih ya untuk profil Man 1 Gresik ini sudah sangat jelas dan dibahas dengan jelas di websitenya Man 1 Gresik. Kemudian budaya madrasah ini juga dibahas dengan jelas di web Man 1 Gresik juga ada. Jadi kesimpulannya, Man 1 Gresik ini telah menunjukkan reputasinya sebagai sekolah unggul
dengan berbagai prestasi nasional maupun internasional yang mengantarkan menjadi sekolah favorit, gelar madrasah vokasi literasi abad pada 21, madrasah riset, serta adiwiyata menjadi bukti nyata keberhasilan sekolah ini dalam berbagai bidang. Namun, perlu ditinjau ulang dalam beberapa aspek di dalamnya, seperti pada penggunaan gawai dan sikap peserta didik. Kemudian pada pelayanan administrasi, yang dimana dari dalamnya membahas tentang aktivitas pegawai melayani administrasi. Kemudian juga membahas mengenai SOP dari proses yang ada di PTSP, dan pada intinya di dalam pelayanan administrasi yang ada di Mansatun Gresik ini sudah sangat baik, yang mana pegawai yang ada bekerja dalam memberikan pelayanan dengan sangat baik dan ramah. Dengan kehadiran PTSP mempermudah distribusi surat-surat yang masuk dan keluar dari madrasah, sehingga proses tersebut menjadi lebih terstruktur. Nah, dengan demikian surat dapat disampaikan kepada pihak yang tepat sesuai dengan tujuannya. Kemudian pada manajemen madrasah yang membahas di dalamnya ada visi, ada misi, kemudian ada tujuan madrasah, yang pada intinya juga ada program kerja, ada rencana strategis, efektivitas kerja, kemudian juga ya itu saja yang pada intinya di Mansatun Gresik ini telah berhasil melakukan pengembangan struktur organisasi sekolah yang luas dan dinamis. Setiap elemen dalam struktur organisasi tersebut mampu melaksanakan tugasnya dengan efektif. Struktur, hierarki, dan pedoman organisasi lebih jelas diatur dalam kebijakan Kementerian Agama Pusat. Dengan demikian, prinsip dasar organisasi dan struktur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama telah diterapkan dengan baik di Mansatun Gresik melalui pengembangan struktur organisasi yang komprehensif serta kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf. Mansatun Gresik dapat menjalankan kegiatan sekolah secara efektif, efisien, sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Kemudian ada kepemimpinan madrasah, yang dimana secara rinci membahas tentang kinerja kepemimpinan, yang pada intinya kepala sekolah itu menerapkan gaya kepemimpinan demokratis dalam mengelola manajemen organisasi sekolah untuk mencapai tujuan madrasah. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dan perangkat pembelajaran. Nah, kurang lebih untuk instrumen PLSP pada aspek kurikulum dan silabus kurang lebih ya seperti ini, yang mana untuk pengumpulan datanya kami melalui observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian pada telaah perangkat pembelajaran pada RPP, kita juga menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Ya, kurang lebih seperti ini perumusan indikator, kemudian pemulihan dan organisasi materi. Terus telaah perangkat pembelajaran pada bahan ajar dan media. Juga sama kurang lebih seperti ini, kita menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Kemudian telaah pada perangkat pembelajaran pada instrumen evaluasi. Nah ya kurang lebih seperti ini.
Sama saja kita juga menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi. Yang terakhir, pengelolaan kelas juga sama, kurang lebih seperti ini. Kita juga menggunakan teknik observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Nah, kemudian pada poin yang keempat, ya, ini tentang budaya Mensatung Gresik. Mulai adanya budaya akademik, budaya lingkungan, budaya keuangan, budaya keagamaan, budaya kerapian dan kesopanan, budaya pesantren. Kemudian di dalam problematika di Satuan Pendidikan Mensatung Gresik ini juga kita rinci pada problematika dalam program madrasah literasi, kemudian problematika karakteristik peserta didik, problematika guru, problematika modul atau RPP, problematika sarana dan prasarana. Kemudian yang terakhir ada pembahasan. Nah, di dalam pembahasan ini inti dari PLSP itu sendiri, karena dalam pembahasan ini kurang lebih merupakan inti dari pembahasannya. Jadi dalam pembahasan ini inti dari laporan yang saya buat. Jadi dalam pembahasan ini membahas mulai dari kurikulum, ATP, modul, sampai budaya, keunggulan dan prestasi, semuanya kita simpulkan di dalam pembahasan ini. Baik, setelah kita membahas secara rinci sesuai dengan yang saya sebutkan, bahwasanya laporan hasil pengenalan lapangan satuan pendidikan ini, inti pembahasan terletak pada pembahasan, yaitu di poin ke bab 3, poin yang kedua, poin B, yang mana sudah di dalamnya sudah saya simpul. Kemudian saya simpul lagi jadi seperti ini, bahwasanya dari semua laporan PLSP yang ada di Mensatung Gresik ini, pada intinya Mensatung Gresik telah mengimplementasikan kurikulum dan ATP yang sesuai dengan CP, indikator CP, pengalaman belajar, alokasi waktu, serta sumber dan media pembelajaran. Kemudian modul pembelajaran kurikulum Merdeka telah diterapkan dengan rumusan yang jelas dan lengkap. Nah, pada sistem pelayanan administrasi yang terpadu telah diberlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada semua pihak. Nah, untuk manajemen sekolah ini baik dengan dokumen penting terkait manajemen sekolah yang terarsip dengan baik, menunjukkan kesiapan sekolah secara manajerial. Kemudian pada sistem kepemimpinan madrasah yang mana bersifat demokratis, ini dijalankan untuk mencapai tujuan madrasah. Nah, pada budaya beragam di Mensatung Gresik membangun sikap dan karakter yang sesuai dengan kurikulum Merdeka, mengintegrasikan teknologi dalam pembelajaran, meningkatkan kesadaran lingkungan, serta mengamalkan sikap budi pekerti melalui budaya keagamaan. Nah, meskipun memiliki banyak prestasi, sekolah ini tetap menghadapi problematika. Ya, seperti tadi, yaitu karakteristik peserta didik yang bervariatif, tagihan administrasi guru yang membengkak, dan juga ketidakmerataan sarana prasarana. Namun, sekolah ini berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan
preventif dan penanganan langsung untuk meningkatkan operasionalnya. Sebelum saya tutup pembahasan pada laporan ini merupakan dokumentasi kegiatan asistensi mengajar, lebih tepatnya yang saya laksanakan di Mansatu Gresik. Mungkin cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada tutur yang kurang teratur, kata yang kurang tertata. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.